Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam walladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah PCIM Arab Saudi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah kami menyampaikan tema yang berjudul Peristiwa Turunnya Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya Himawan Joko Santoso selaku anggota PCIM Arab Saudi Provinsi Qasim ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada jamaah PCIM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada umat manusia dengan diturunkannya kitabnya untuk mengentaskan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang jelas, yaitu Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Surat Al-Hadid ayat 9. Nuzulul Quran adalah hari turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihissalam selama 23 tahun. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan ke langit dunia pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan derajatnya sahih. Beberapa hikmah dan faedah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai hidayah bagi umat manusia untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan syirik dan maksiat menuju cahaya iman dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, yaitu Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Surat Ibrahim ayat 1. Lalu faedah yang kedua, supaya manusia mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa-apa yang diperintahkan untuk dilaksanakan dan mengetahui apa-apa yang dilarang agar ditinggalkan. Serta sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayati waliyadhakkaru ulul albab." Yang dimana artinya kitab yang kami turunkan kepadamu, yaitu Muhammad SAW, yang penuh berkah supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Surat Shad ayat 29. Kemudian faedah yang ketiga, seseorang muslim bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemuliaan dan pahala yang banyak bagi orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam ra harfun, walakin alif lam harfun, wa lam harfun, wa mim harfun." Mohon maaf, la aqul alif lam min harfun.
yang dimana artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan derajatnya sahih. Kemudian faedah yang keempat, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakan secara tartil. Surat Al-Furqan ayat 32. Hikmah yang lainnya dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk memudahkan para sahabat radhiyallahu anhum menghafal Al-Quran dan memahami maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Lalu bagaimana jamaah PCIM Arab Saudi dalam memperingati nuzul Quran ini? Nuzul Al-Quran bukanlah diperingati dengan mengadakan acara yang begitu meriah, bukanlah dengan seperti itu, melainkan dengan mengkaji Al-Quran yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya hadis dari Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril alaihi salam selalu menemuinya Rasulullah SAW setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana cara berikutnya untuk memperingati nuzul Quran? Yaitu dengan menghidupkan malam bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya Nabi Muhammad SAW memperpanjang bacaan Al-Qurannya ketika sholat malam pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, dan ini pun sahih. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum dan ulama-ulama terdahulu rahimahumullah mengistimewakan bulan Ramadan untuk mempererat hubungan mereka dengan Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan dari mereka, diantaranya yaitu Imam Malik rahimahullah. Beliau salah satu imam mazhab sekaligus guru dari Imam Syafi'i. Apabila memasuki bulan Ramadan, beliau memfokuskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Adapun di asar yang lain, Imam Syafi'i selalu mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Lalu Imam Bukhari setiap hari pada malam-malam bulan Ramadan membaca 20 ayat pada setiap rakaat, dan setiap malam menyelesaikan sepertiga sampai setengah Al-Quran. Sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk mencontoh Rasulullah SAW. Teladan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Dan dari ini semua, marilah kita untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya bekal di bulan Ramadan ini. Alangkah beruntungnya kita telah dipertemukan di bulan Ramadan dan dipertemukan di bulan Ramadan dan masih diberi kesempatan untuk menuntaskan puasa hari ini. Begitu banyak orang-orang yang telah meninggalkan bulan Ramadan, tidak hanya dengan umur, namun juga dengan waktunya yang mereka buang dengan sia-sia. Marilah kita mempererat hubungan kita dengan Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini, dan juga bulan-bulan lainnya sepanjang tahun, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat kemuliaan, dan bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengajukan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.